Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali ini di bagian ketiga, dimana saya rencanakan ada 2 bagian, tetapi karena videonya harus saya buat pendek-pendek biar gak terlalu lama. Jadi untuk yang berikutnya, setelah cara pengumpulan data tadi ya, kita akan membahas di materi berikutnya tentang penyajian data. Nah, nanti tadi sudah saya kenalkan di bagian 2 itu tabel, diagram garis, diagram batang, contoh-contohnya ya. Nah, itu sudah ada gambaran, oh seperti itu tabel, diagram garis, diagram batang, biar nggak dengar namanya saja, tapi sudah saya tahu contohnya. Nah, tetap semangat ya. Nah, jangan lupa sambil menyimak video ini, silahkan ya, sambil ya santai-santai, yang penting bisa masuk ya. Jadi nanti kalau ada yang belum paham bisa dicatat, dikirim ke WA saya nanti. Nah, untuk materi ini kita lihat materi penyajian data ya. Nah, ini mengumpulkan dan menyajikan data. Saya besarkan sedikit, kalau besar. Nah, ini contoh ya. Jadi tadi kalau pengertian sudah nggak usah kita baca ya. Nah, ini contohnya data hobi ya, data hobi jenis olahraga. Nah, kita catat dalam bentuk tabel ini. Tenis meja, bulu tangkis, renang, kasti. Nah, kita sudah ke materi bagaimana tadi. Ini tabel kan sudah jelas ya. Jadi nanti urut-urutan yang pertama sesuai tadi, data yang terkumpul. Setelah terkumpul itu harus kita sajikan, kita rupakan ya dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang agar lebih mudah terbaca. Nah, contoh ini yang saya katakan tadi, contoh hasil ulangan matematika ya, hasil ulangan matematika sebagai berikut. Nah, ini kan kalau di data nilainya seperti ini jadinya. Kalau kita lihat data seperti ini, kita sulit untuk memahami, itu hanya lihat saja begini. Tetapi ketika data ini kita sajikan dalam tabel, jadi berarti. Nah, setelah kita jadi seperti ini kita hitung ya, misalkan 4 ya, kita coret ini 4, kita hitung 4 ya, ada 3 betul kan ini, kemudian 5, kita lihat 5 ini, kita hapus dulu yang 5 nya kita hitung 1 2 3 4 ya, betul ya. Jadi ada 5 nya ada 8, begitu seterusnya ya. Nanti misalkan 8 ini kita lihat ya, ini kita hapus dulu. 8 benar, ini 11 ini kita cek ya. Jadi untuk pengumpulan data ini anak ketelitian ya, biar enggak nanti angka kita salah hitungnya. Memang gitu caranya ya, kita coret ya. Coba kita hitung angka 7 lah, nggak terlalu banyak. 1 2 3 4 5 6 7, pasti ada 7 ya. Jadi begitu seterusnya. Itu cara menyajikan data yang masih belum terkumpul ini namanya data yang masih belum terkumpul, nanti dikumpulkan dalam bentuk tabel. Nah, setelah dari bentuk tabel ini, berikutnya akan kita bisa buat dalam bentuk diagram garis ya, diagram garis dulu ya, berdasarkan data ini ya. Jadi jumlahnya tadi kalau kita hitung ini kan ada 40 ya. Jadi kalau nanti anak-anak menghitung di sini, ternyata setelah dihitung angka 4, angka 3 kok enggak ada 40, padahal di datanya ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, 20 kali 2 40. Nah, ketika nanti ngitung di sini loh, ini saya ngitung kok nggak ada 40, berarti ada yang kelewatan. Nah, biar kelewatan dicoret ini ya. Ini mudah sekali.
Nah sekarang dari tabel ini akan kita buat diagram garis ya, diagram garis. Jadi ini 4 ini nilai 4, nilai 5, nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9, nilai 10 ya. 4 tadi ada berapa? 4 tadi ada 3 ya, ada 3. Berarti kita buat titik 3 di sini ya, lulusnya 1 buat 3. Kemudian 5 ada 4, 6 ada 4, 7 ada 7 tadi ya, 8 ada 11, 9 ada 8, 10 ada 3. Nah, titik-titik awalnya ini kita buat titik-titik dihubungkan dengan garis ini, dihubungkan dengan garis. Nah ini sudah menjadi diagram garis ya. Nah sekarang setelah menjadi diagram garis, kita bisa membuat diagram batang ya. Hanya beda kalau tadi pakai titik, ini kita pakai bangun-bangun persegi panjang ya, pakai batang ini. Jadi sesuaikan dengan apa, nilai 4 ada 3 ya, kita buat gambar sampai lurusnya angka 3. 5 juga sama, 6, 7, 8 ada 11 ya, sesuai ini. Makanya dikasih garis titik-titik ini biar lurus ya. Jadi ini banyaknya, yang ini nilainya. Ini penyajian data dalam bentuk diagram batang ya, bisa dimengerti ya ini ya. Untuk diagram batang ini dasarnya dari tabel yang atas tadi, tabel atas tadi. Nah ini dasarnya yang ini 3, 4, 4, 7, 11, 8, 3, 4, 3. Nah, kita lihat ini ya. Nah, disesuaikan dengan tabel tadi. Nah yang bawah ini kok berupa angka, kadang juga nggak berupa angka. Kalau memang tadi pengunjung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah tergantung datanya. Kalau ini nilai ya jelas yang bawa angka ya. Kalau pengunjung berarti hari ya, di sini hari, nama hari. Nah nanti bisa saya tunjukkan macam-macam contoh-contoh ya, banyak sekali ini. Jadi setelah jadi diagram garis kita buat jadi diagram batang. Nah sekarang tadi yang terakhir adalah data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran ada 2 macam. Jadi nanti kita sama-sama membuat 2 macam bentuk diagram lingkaran itu. Nah datanya kita pakai ada data sendiri ya, ini tabel biar nggak terlalu banyak, yang tadi banyak. Tabel jenis olahraga disukai siswa kelas 6 ya, kebetulan ini data yang saya pakai materinya kelas 6 jadi sama, cuma hanya ada penambahan. Bola voli ada 8, sepak bola 16, bulu tangkis 4, basket 12. Jadi jumlah atau frekuensi banyak siswanya ada 40. Yang pertama kita akan membuat diagram. Sebelum buat diagram itu ada hitungannya, ada hitung-hitungannya. Jadi untuk membuat besar bagian dari masing-masing lingkaran ini, karena persen, kita nanti satu lingkaran penuh adalah 100%. Nah sekarang yang bola voli ya, bola voli itu jumlahnya ada 8, jumlahnya ada 8 ya, dari 40 siswa. Maka di sini ditulis 8/40 kali 100%. Dari mana 100% ini? Ini karena kita akan membuat diagram lingkaran menggunakan persen. Nah ini kita coret ya nolnya ya. 8 kali 10 80, 4 80. Atau boleh sama ini dibagi juga bisa sebenarnya. Kalau nggak pakai cara ini juga boleh. 8 bagi 2 kan bisa ya, 8 bagi 2 ya. Ini kan ada 4 ya, nah, ada 4 dikalikan 10. Oh 8 bagi 2 ya, sebentar, 8 bagi 4, maaf salah ini salah ya, angkanya di sini. Jadi yang di sini adalah 8 dibagi 4. Ini kan 8 sama 4 ini dibagi, ada 2 dikalikan dengan ini 10 sama hasilnya ya, sama dengan 20. Kalau memang yang atas dan bawah bisa dibagi ya. Saya ini semua bisa dibagi. Ini 16 sama 4 dibagi juga ada 4 ya. Kalau pakai cara yang kedua ini boleh ya, 8 bagi 4 sama dengan 2 dikali 10. 4 bagi 4 juga sama bisa ini. Karena semuanya bisa ya.
Ini cara-cara biasa, kalau ini cara cepat ya, cara cepat. Nah, berarti sudah ketemu kan ini masing-masing bagian. Voli itu 20%, sepak bola 40%, bulu tangkis 20%, yang bola basket 30%. Nah, kalau pakai persen itu untuk membuat besar bagiannya nggak bisa pas persis ya. Ya, tapi kalau pakai bantuan komputer itu bisa ya, bisa cepat kalau pakai bantuan komputer. Nah, ini karena manual ya dikira-kira saja ya, jadi dikira-kira. Karena kira-kiranya bagaimana kan satu lingkaran penuh ini ya, sambat lingkaran. Nah, satu lingkaran penuh ini 100 ya. Kalau misalkan dibagi menjadi 4, jadi 4 kan 25 ya. 25. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini kita bagi menjadi 4 ya, jadi 4 bagian. Kalau 100 bagi 4 berarti kan sekian ini kan cuma 25 ya. 25 ya. Bagian bawah ini 25 ya. Kita lihat kalau tabel di sini tadi 30, berarti tinggal menambah sedikit aja ya, tinggal menambah sedikit. Umpama ini 25, 30 tinggal nambah di sini, tinggal kasih garis di sini. Ini garis bantuan awal dibuat seperti ini ya, dibuat jadi 4 bagian dulu. Nanti yang pas kita pakai penggaris busur ya, pakai penggaris busur. Ini untuk hitungan diagram lingkaran menggunakan persen. Berikutnya yang bawah ini kita menggunakan derajat ya, menggunakan derajat. Nah, kalau pakai derajat itu bisa pas, kita bisa mengukur per bagian ya, karena ada alat ukurnya. Kalau persen nggak ada penggaris menggunakan persennya, jadi menggunakan derajat. Diagram lingkaran menggunakan derajat. Cara menghitung bagian-bagian dari tiap bagian ya. Kalau tadi persen kalikan 100, maka yang voli seperti tadi ya. Kan jumlahnya voli ada 8 anak dari 40 anak, maka 8 per 40 kali 360. Nah, kita coret ini. Kalau dicoret 360 bagi 40 itu ada 9 di sini. Nah, ada 9. Sini juga ada 9 semua. Nah, ada 9. 360 bagi 4, atau nolnya dicoret dulu kan, ini sebenarnya nolnya dicoret tinggal 36 bagi 4. Jadi hasilnya menjadi derajat karena satu lingkaran penuh adalah 360. Maka untuk membuat diagram besar bagian dari diagram lingkaran ini pakai 360 derajat. Jadi 72 derajat, bukan 720 ini ya. Ini nol kecil ini menunjukkan simbol derajat. 144, kemudian 36 derajat, 108 derajat. Nah, ini cara-cara menyajikan data menggunakan diagram, mulai dari batang, garis, kemudian lingkaran ya. Perlu saya ulang kembali ya, jadi dari awal ini mungkin yang biar lebih paham. Jadi data awal yang akan kita buat diagram lingkaran harus ada tabel. Ini tabelnya voli 8, sepak bola 16, bulu tangkis 4, bola basket 12. Jumlah siswanya adalah 40. Nah, tabel ini akan kita gunakan sebagai dasar untuk membuat diagram lingkaran. Nah, harus ada hitungannya sebelum nggak langsung gambar, harus tahu dulu ya. Jadi voli 840 kali 100 per persen. Nah, tadi bisa hitungnya, kalau ini 8 kali 10 80 dibagi 4 boleh seperti itu, atau 8 bagi 4 sama dengan 2 dikali 10 sama ini yang berikutnya ya. Nah, cara menghitungnya sekarang nggak terlalu sulit. Nah, anak-anak materi pecahan kan sudah di semester 1 itu, desimal juga pernah. Nah, yang kedua